Di kaki Gunung Angin terhamparlah sebuah desa yang damai bernama Lembah Angin. Desa itu dikelilingi sawah hijau, sungai jernih, dan hutan bambu. Meski hidup sederhana, penduduk desa hidup rukun dan penuh syukur. Di sudut desa yang paling sunyi, tinggallah seorang pemuda bernama Rang bersama dengan neneknya yang sudah tua renta. Rang adalah yatim piatu. Sejak berusia 5 tahun, ayah dan ibunya meninggal karena wabah, meninggalkan Rang kecil dalam pelukan sang nenek. Sejak itu, Rang tumbuh menjadi anak yang tabah, tekun membantu pekerjaan di ladang, dan selalu berbagi makanan, walau hanya sepotong singkong. Walau tubuhnya kurus dan berpakaian selalu ditambal, hati Rang lebih lapang dari langit. Ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia memetik daun-daun dan rempah dari hutan untuk neneknya yang sering sakit-sakitan. Setelah pagi hari bekerja di ladang dan mengurus neneknya yang sedang sakit, pada sore hari tiba, ia mengangkut air dari sungai untuk para tetua desa. Semuanya ia lakukan tanpa pamrih dan dia tidak pernah mengeluh dengan situasi hidupnya. Suatu pagi yang cerah, warga dan juga Rang dikejutkan oleh penampakan aneh di tengah lapangan angin. Sepetak tanah luas tempat orang biasa bermain dan berkumpul saat upacara adat. Di sana tertancap tegak sebatang sapu lidi, tapi bukan sapu biasa. Ujungnya bersinar samar dan ketika didekati, udara di sekitarnya terasa hangat seperti napas bumi. Kepala desa, para tetua, bahkan para pendekar muda mencoba mencabut sapu itu. Mereka menarik dengan tangan, menjungkil dengan alat, bahkan mencoba menggali tanah di bawahnya. Tapi sapu itu tak diam, tak bergeming, seolah bersatu dengan bumi. Hari berlalu, isu tentang sapu sakti menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak yang datang ingin mencoba, namun semua pulang dengan kecewa. Ada yang berkata bahwa sapu itu kutukan, dan juga ada yang mengatakan bahwa sapu itu mungkin ujian dari leluhur. Di malam ketujuh, sejak sapu itu muncul, Rang bermimpi. Ia berdiri di padang rumput yang tidak ia kenal. Di sana muncul seorang perempuan tua berjubah putih dengan mata jernih bagai embun. "Rang," katanya dengan lembut, "ada kekuatan yang tersembunyi dalam sapu itu, tapi hanya orang yang tulus dan bersih hatinya yang bisa membangunkannya." Dan wanita itu pun berlalu daripada mimpinya. Suatu pagi yang cerah, warga dan juga Rang dikejutkan oleh penampakan aneh di tengah lapangan angin. Sepetak tanah luas tempat orang biasa bermain dan berkumpul saat upacara adat. Di sana tertancap tegak sebatang sapu lidi, tapi bukan sapu biasa. Ujungnya bersinar samar dan ketika didekati, udara di sekitarnya terasa hangat seperti napas bumi. Kepala desa, para tetua, bahkan para pendekar muda mencoba mencabut sapu itu. Mereka menarik dengan tangan, menjungkil dengan alat,
bahkan mencoba menggali tanah di bawahnya. Tapi sapu itu tetap diam, tak bergeming, seolah bersatu dengan bumi. Hari berlalu, isu tentang sapu sakti menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak yang datang ingin mencoba, namun semua pulang dengan kecewa. Ada yang berkata bahwa sapu itu kutukan, dan juga ada yang mengatakan bahwa sapu itu mungkin ujian dari leluhur. Di malam ketujuh, sejak sapu itu muncul, Rang bermimpi. Ia berdiri di padang rumput yang tidak ia kenal. Di sana muncul seorang perempuan tua berjubah putih dengan mata jernih bagai embun. "Rang," katanya dengan lembut, "ada kekuatan yang tersembunyi dalam sapu itu, tapi hanya orang yang tulus dan bersih hatinya yang bisa membangunkannya." Dan wanita itu pun berlalu daripada mimpinya. Rang terbangun dengan keringat dingin, tetapi hatinya tenang. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, "Cobalah untuk mencabut sapu tersebut." Keesokan paginya, Rang berjalan ke lapangan. Warga yang melihatnya datang dan saling berbisik, "Hei, lihat si Rang, anak petani yang tak punya apa-apa. Dia bahkan lebih kecil dari tongkat itu. Mana mungkin dia berhasil? Ya, anak muda yang gagah saja tidak mampu untuk mencabut lidi tersebut." Rang berdiri di depan sapu lidi. Ia menatapnya lekat-lekat. Tak ada yang istimewa secara kasat mata, tapi Rang merasakan hembusan lembut di dadanya. Ia menunduk, menyentuh tanah dan berbisik dalam hati, "Aku tidak tahu siapa engkau, tapi jika aku bisa membantumu, izinkan aku untuk mencabutmu." Ia genggam gagang sapu itu dengan dua tangan, menutup mata dan menarik perlahan. Tiba-tiba hembusan angin besar menyapu lapangan. Debu berputar seperti menari, daun-daun berterbangan, dan sinar dari sapu itu menjadi terang benderang. Dalam sekejap, sapu itu tercabut tanpa perlawanan sedikit pun. Suara menggelegar terdengar dari langit. "Yang tulus telah datang, penjaga baru telah dipilih." Sapu itu berubah di tangan Rang menjadi tongkat emas dengan ukiran daun, awan, dan angin yang mengalir. Semua menyaksikan terdiam dalam takjub. Sejak hari itu, Rang menjadi pelindung desa, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebijaksanaan. Tongkat itu membantunya memanggil angin saat sawah kekeringan, menahan banjir saat sungai meluap, dan bahkan mengusir hama yang menyerang ladang warga. Namun, Rang tak pernah menyombongkan diri. Ia tetap tinggal bersama neneknya, makan singkong seperti biasa, dan bekerja di ladang setiap pagi. Ketika ditanya apa rahasianya yang bisa mencabut sapu tersebut, Rang hanya terdiam, dan dia hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin memiliki kekuatan apapun. Dia hanya ingin menolong sesama warga. Tongkat sakti itu akhirnya ditanam kembali oleh Rang di sebuah gua tersembunyi saat ia merasa waktunya untuk menghilang telah tiba. Ia meninggalkan dunia tanpa jejak, tapi kisahnya
tetap hidup. Hingga kini, legenda Rang dan Sapu Lidi Sakti masih diceritakan di lembah angin sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak datang dari otot, melainkan dari ketulusan hati. Rang berhasil mencabut Sapu Lidi bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya yang tulus dan niatnya yang murni. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah ketulusan hati lebih kuat dari kekuatan fisik. Jangan meremehkan orang lain berdasarkan penampilan. Kerendahan hati adalah bentuk kekuatan sejati. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan membuahkan hasil yang besar. Pemimpin sejati adalah mereka yang melindungi, bukan menguasai. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.